Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam mata pelajaran IPS anak-anakku semuanya kelas 8. Untuk materi kali ini kita nanti akan membahas pada masalah saluran-saluran mobilitas sosial. Tapi terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan materi kali ini tentang saluran-saluran mobilitas sosial bersama Pak Yatno, mari kita bahas apa saja yang bisa dijadikan menjadi saluran-saluran mobilitas sosial. Dengan penjelasan Pak Yatno ini mudah-mudahan anak-anakku semuanya akan menjadi lebih paham tentang materi kali ini. Next, lanjut. Menurut Pitirim A. Sorokin, bahwa mobilitas sosial vertikal melalui saluran-saluran tertentu yang disebut social circulation. Jadi, saluran-saluran mobilitas sosial yang vertikal ini menurut Pitirim A. Sorokin bisa melalui yang pertama angkatan bersenjata. Satu, dengan adanya angkatan bersenjata, seorang bisa masuk di dalamnya menjadi anggota angkatan bersenjata. Di sana ada yang namanya kenaikan pangkat. Dengan kenaikan pangkat ini akan menjadikan seorang bisa melakukan mobilitas sosial secara vertikal ya. Nanti statusnya menjadi lebih tinggi karena pangkatnya juga tinggi. Kemudian lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan ini mampu menaikkan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sebagai contoh, orang yang tidak mampu, miskin misalnya, dengan dia bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, maka peluang besar untuk menaikkan statusnya di dalam masyarakat akan menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, saluran mobilitas sosial ini yaitu lembaga keagamaan. Di dalam aktif atau berkecimpung dalam lembaga keagamaan dengan memiliki pengetahuan agama yang lebih ahli dalam bidang tertentu, maka seorang itu akan bisa menaikkan status sosialnya atau kedudukannya. Terjadi mobilitas sosial yang vertikal. Akhirnya dijuluki sebagai Ustadz Dai. Selanjutnya, yang keempat adalah melalui organisasi politik. Saluran-saluran mobilitas sosial ini. Dengan berkecimpung berjuangnya dalam bidang politik ini, organisasi politik, maka seorang dapat merubah statusnya. Akan terjadi mobilitas sosial ya. Misal yang dulunya hanya warga biasa berkecimpung di politik menjadi anggota dewan, maka statusnya juga meningkat. Yang kelima, organisasi ekonomi. Nah, dengan organisasi ekonomi ini, ya anak-anak semuanya, lembaga ini membuka sela-selanya akan terjadinya mobilitas sosial vertikal. Karena berkecimpung di bidang ekonomi adanya dalam BUMN, perusahaan, ini orang akan terbuka luas untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Dengan dia melakukan sebagai pengusaha, dulu orang yang biasa, miskin, jadi pengusaha yang sukses, maka status sosialnya akan berubah menjadi lebih meningkat. Dalam masyarakat juga akan berbeda penghargaannya. Kemudian yang selanjutnya dalam 6, melalui organisasi keahlian atau profesi. Ini juga bisa jadi saluran untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Contohnya organisasi keahlian profesi ini PGRI, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, HIPMI, terus PWI dan lain sebagainya. Ini juga jadi saluran berkiprah, berkecimpung di situ, maka akan bisa merubah statusnya. Misalnya dulunya
dalam PGRI guru biasa. Dia berjemur di situ akhirnya menjadi pejabat, menjadi statusnya lebih tinggi. Kemudian dalam status perkawinan, dengan perkawinan ini terhadap yang memiliki status lebih tinggi dapat merubah statusnya. Dia yang dulunya orang biasa dengan misalnya dengan perkawinan dengan seorang ningrat, maka akan dihargai dalam masyarakat. Statusnya juga meningkat. Lanjut. Kemudian dampak mobilitas sosial itu ada dua, yaitu berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positif dari perubahan sosial ini, yang A, pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang B, mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat, di masyarakat. Dampak positifnya. Kemudian yang C, meningkatkan integrasi sosial. Dengan dia menyesuaikan dengan norma-norma kelompok yang dituju yang lebih tinggi itu. Maka integrasi akan terjadi penyesuaian. Kemudian yang dampak negatifnya ini juga ada dampak negatif dari mobilitas sosial ini. Dampak negatif itu terjadi 3, yaitu antara lain yang A itu terjadinya konflik, ya, bisa menimbulkan konflik. Contohnya konflik antar kelas sosial, konflik kelompok sosial, yang bisa terjadi kalau terjadi perpindahan status tadi. Yang B, berkurangnya solidaritas kelompok. Ya, ini solidaritas terhadap kelompok sosial atau kelas sosial asal itu berpindah ke kelas sosial yang dituju. Misalnya seorang pekerja biasa kemudian bekerja di perusahaan, dia berubah sosialnya karena tekun, rajin, bagus karirnya menjadi seorang manajer. Maka solidar dengan pekerja biasa akan berubah, tapi dia akan berpindah solidaritasnya ke sama manajer. Kemudian yang C atau C itu munculnya gangguan psikologis. Ini dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, gangguan psikologis yang bisa timbul akibat mobilitas sosial ini yang negatif itu muncul kecemasan, timbulnya kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Karena apa? Dia nggak mampu untuk menuju pada status sosial yang ingin dicapai. Timbulnya yang selanjutnya timbulnya gangguan psikologis, post power syndrome. Yang dulunya seorang pejabat kemudian nggak jadi pejabat, sudah pensiun turun, terjadi post power syndrome, takut kehilangan posisinya yang dulunya tinggi. Kemudian yang terakhir timbulnya frustasi atau putus asa atau malu. Misalnya mau meraih jadi pejabat yang tinggi, ingin jadi gubernur atau presiden atau jadi pejabat yang lain, tapi nggak terlaksana, nggak berhasil, akhirnya dari frustasi, malu, putus asa ada. Itu dampak negatif dari mobilitas sosial yang terjadi. Kiranya itu dulu dari anak-anak semuanya pembahasan kali ini bersama Pak Yono. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat paham dengan sedikit penjelasan dari Pak Yono, dan silahkan untuk di-cross-check belajar dalam buku panduan yang ada, baik buku paket maupun buku LKS yang telah anak-anak miliki. Demikian, terima kasih, tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.